Halo guys, welcome back to my channel DTA Projecta dengan gua Yusdi. Dan di video kali ini gue akan mencoba mereview Toyota Avanza 1500 tipe G transmisi manual tahun 2013. Ya, mobil ini merupakan mobil dari driver gue yang gue pakai sehari-hari untuk kerja, untuk jalan-jalan dan lain-lain. Mobil ini merupakan mobil penggerak roda belakang atau RWD. Makanya ini disebut mobil bandel ya, karena buat transportasi bisa, buat penumpang bisa. Dan mobil ini tuh bisa dibilang kayak Veloz ya, karena punya mesin 1500 yang sama dengan kepunyaan Veloz. Cuma waktu tahun 2013 ini belum ada namanya Veloz, makanya masih dinamakan 1500G, belum ada istilah Veloznya. Ini merupakan Avanza facelift pertama ya. Sejak diluncurkannya Avanza yang pertama, ini masih yang biasa banget, ini facelift pertamanya. Dan kalau kita tampang depan itu cakep banget ya, apalagi warna hitam, kesana gagah. Tapi sayangnya ini karena jarang cuci makanya kotor, ada sedikit bintik-bintik lah. Ini kalau kita bagian tampang depannya tuh dia logonya di tengah-tengah ada kromannya ya, kroman 2 tuh. Kalau tahun 2014 nih ada 3 dari atas itu. Ini sayangnya atasnya nggak di chrome. Terus headlamp-nya sendiri masih menggunakan lampu halogen. Untuk fog lamp sendiri biasa ya, dia tuh Mutiara Reflector dengan kroman lagi ya, kayak di atas itu kroman. Ini baik kroman sebenarnya. Dan dia menggunakan mesin 1500 VVT-i. Kita buka. Ini mesinnya DOAC 16 VEV VVT-i. Ini ruang mesinnya kotor banget ya, jarang dicuci. Dia udah ada peredam ya, cakep sih. Dan ini karena warna hitam nih, ini kayak nggak dicat warna body ya, tapi karena warna hitam mungkin kelihatannya dicat, padahal enggak. Dia masih belum ABS ya, karena tahun segini belum ada ABS dan EBD, masih biasa aja. Oke, kita beralih ke samping ya. Beralih ke samping, dia ada logo VVT di sini. Terus sennya juga sudah ada spionnya ada sennya di sini. Tapi dia belum bisa tutup sendiri nih, masih pakai tangan nutupnya, alias manual. Terus pada bagian atas itu dia ada antena ya, antenanya model biasa banget, belum shark fin, karena belum ada yang seperti itu di tahun 2013. Ini masih pakai talang air yang biasa banget. Terus handle-nya udah model tarik. Nah, kalau kita lihat bagian sampingnya, dia ada kroman tuh di bawah. Ini untuk tahun 2013 ya, masih ada kroman, cakep ya. Kalau untuk 2014 nih di sini kromannya, atau enggak dikasih tambahan garnish gitu, cuma dicat warna body. Untuk peleknya sendiri dia menggunakan pelek alloy dengan profil ban 185 strip 65 R15. Ini gue pakai Bridgestone Turanza, karena sebelumnya itu pakai Bridgestone yang biasa ya. Ini gue udah berganti. Oke, kita langsung masuk ke bagian sisi drivernya. Sisi driver ini interior tuh warnanya warna peach ya, jadi nggak gelap-gelap banget, cakep sih warna peach ini sebenarnya. Ini kalau kita bahas di bagian depan terlebih dahulu nih, bagian pintunya ini masih bahannya bahan plastik ya, full plastik ya. Cuma dikasih fabric ini di sini, bahan fabric, warnanya sama peach. Sini juga masih plastik ya, nggak ada kelungkruman. Di sini ada power window yang auto up and down. Ini 4 ya, semua belakang dikontrol dari sini. Ini ada power door lock. Ini ada electric mirror ya, jadi kita bisa ngeliat dari sini. Ini ada
lubang AC yang bisa diputar seperti ini. Terus dia karena masih menggunakan kunci ini untuk hidupin mesinnya. Ini setirnya polosan, nggak ada apa-apa, setirnya polos banget. Nah, kursinya ini bisa di reclining, sliding. Ini pembuka kap mesin di sini. Di sini juga pembuka tangki bensin. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, kuncinya seperti ini kuncinya ya. Ini kunci Toyota Avanza. Remote terpisah. Kita start up dulu ya. Nah, seperti ini. Tutup pintunya. Tuh, kelihatan kan itu indikator bensinnya tuh bentuknya bar. Di sini ada trip A, trip B. Ini trip A. Ini trip B ini. Rata-ratanya segini. Ini ada jam, pengaturan jam di sini. Ini full analog ya. Terus setirnya masih polosan, ada logo Toyotanya yang udah terkusam banget ya. Ini nggak ada switch kontrolnya. Ini bisa tilt ya, cuma nggak teleskopik. Ini tilt, bisa tilt. Oh, bisa tilt kan. Terus layout depannya tuh standar ya pada Avanza pada umumnya, ini nggak berubah ya di tahun 2013 sampai dengan 2017an masih seperti ini modelnya. Ini bisa pakai disk, bisa bisa radio ya, tapi nggak bisa pakai USB. Katanya sih di bukunya ada USB-nya, cuma gue nggak tahu. Ini kita hidupin dulu mesinnya. Kita nyalain AC-nya, AC model kompor gas AC-nya nih. Ini ada tombol hazard di sini. Ini nyalain radionya seperti ini nih, radionya. Ada tempat penyimpanan ya buat koin-koin di sini. Ini ada shock lightning buat ngecas. Tapi ada tambahannya. Di sini tempat penyimpanan juga. Terus modelnya standar banget ya. Terus di bagian tengah itu ada konsol box ya. Ini konsol boxnya tuh lumayan sih. Nggak terlalu gede, tapi bisa buat taruh barang. Ini ada part mechanical ya, rem tangannya. Transmisi manual 5 percepatan. Ini udah dual airbag pada sisi driver sama si penumpang depan, ada airbagnya. Terus tempat penyimpanan itu atau laci penyimpanan tuh standar banget ya, belum soft opening. Ini kursinya nih udah ada head adjuster ya. Kebanyakan mobil LCGC kan nggak ada head adjusternya. Ini udah ada. Hand gripnya masih fix ya. Terus juga nih sama, seatbeltnya masih fix di sini. Nggak bisa apa-apain. Sini vanity mirrornya ada kacanya. Kalau sisi drivernya nggak ada ya, kosongan. Ini juga dia nggak ada dynamic view ya. Standar banget nih, diatur pakai tangan doang. Ada lampu baca di sini. Terus pada bagian setirnya lagi nih, gue bahas nih, dia ada apa namanya? Ada rear wiper sama depan di sini. Dia ada intermittennya juga. Pada bagian depan juga sama ya, untuk pengaturan lampunya di kanan ya di sini. Nah, di bagian tengah ini pintunya tuh ya full plastik juga ya, sama dengan bahan fabric. Ini juga plastik. Ini ada power window-nya, ada tempat penyimpanan juga di tengah, juga sama ya 3. Jadi ini mobil banyak tempat penyimpanannya karena mobil MPV ini mobil keluarga. Dan gue tingginya 165 nih, headroomnya masih lega banget ya, bener lega. Dan kaki gue lega banget. Ini padahal posisi yang enak buat gue duduk. Di tengah ini ada konsol buat naruh minuman lagi tengah-tengah ya. Saya tantang ini cuma buat 2 penumpang karena dia head adjuster cuma 2. Dia juga sama ya, masih fix ya seatbeltnya. Hand grip juga sama.
Tapi di sini ada blower AC 3 biji, ada pengaturannya di sini. Terus ada sini ada lampu tengah di sini. Oke, kaca juga sama di belakang masih ada. Terus speaker dia di tengah-tengah ada speaker. Speaker di tengah-tengah dan aktif ini speakernya ya. Di tengah masih ada tonjolan ini buat penggerak roda belakang ya. Oke, kita keluar ke bagian nomor 3-nya. Bagian nomor 3 ini kursinya ini one stop stumble ya. Jadi bisa dilipat satu kali dalam putaran aja. Oke, ini tangki bensinnya. Ini pada bagian belakangnya, layout belakangnya nih. Ini Toyota Avanza 1,5G, ada logonya nih ya, 1,5G. Model headlamp belakangnya tuh kayak gini, merah putih ya, merah di sini gede banget. Ini putih buat lampu mundurnya. Di sini dia ada wipernya, udah ada wiper, ada lampu belakangnya juga ya di atasnya. Terus dia ada sensor parkir 2 titik di sini. Ada mata kucing juga di sini ya. Mata kucing ya. Ini lewat belakangnya nggak pernah berubah ya, dari dulu tuh modelnya kayak gini juga, nggak pernah berubah di sini. Dan dia masih manual ya. Tuas pembuka bagasi belakangnya. Nah nih, megah banget cuy, sumpah. Untuk penutup belakang ini ada seal plate juga 2 titik ya. Tapi buat anak kecil aja, kalau dewasa agak susah katanya. Jadi dikasih juga hand grip, cuma model fix juga sini. Ini ada tempat penyimpanan buat taruh minuman, yang di kiri itu lebih lega tapi dibanding kanan. Ini pelipatannya tuh tinggal tarikannya ke atas. Cuma dia nggak bisa 60-40 ya. Karena model lama masih nyatu ya kursi belakangnya. Di sini juga dikasih jagaan buat taruh barang, tapi gue taruh di bawah tuh. Oke, segitu aja untuk bagian belakangnya. Kita tutup kembali. Oke, segitu aja sih untuk Avanza 1500 tipe G transmisi manual. Mobil ini keren banget sih sebenarnya. Untuk harga sendiri di tahun 2020 mobil ini kisaran 113 sampai dengan 123. Itu pun tergantung kondisi ya, mobilnya bagus apa enggak, kondisinya prima atau enggak. Dari balik lagi ke penilai atau ke inspeksinya, kira-kira mobil kalian dihargai berapa gitu ya. Dan gue juga pakai kaca filmnya Vicul ini. Baru pertama kali tuh dapat Vicul. Dan mobil ini tuh sebenarnya kalau mau di upgrade atau dimodifikasi tuh sebenarnya bagus ya, bisa. Dan layak banget dijadikan daily driver karena mobil ini bandel, minim perawatan juga ya. Dan mari kata lu ngerawatnya tuh cuma ganti oli aja, terus juga jarang ada masalah yang serius lah di mobil ini. Dan menurut gue pribadi, gue selama waktu ini belum ada perbaikan yang begitu signifikan. Meskipun gue beli dari second ini mobil, tapi perawatannya masih so-so lah, gak gitu mahal. Paling di tune up aja nggak udah enak mobilnya. Dan karena warna hitam lebih PR banget ya. Jadi kalau kalian yang punya Avanza 1500, enakan nyari warna silver, jangan warna hitam atau nggak putih. Itu cukup PR kalau kita orangnya males ngebersihin mobil. Dan menurut gue mobil ini masih kece sih. Mobil ini masih kece, nggak seperti mobil yang lain. Karena desainnya tuh masih nggak berubah lah dari Avanza yang sekarang itu, cuma berubah hanya bagian depan dan belakang. Selebihnya luar biasa masih sama. Dan untuk sensasi berkendara bagaimana, ya nanti gue akan bikin videonya di video berikutnya juga. Gue akan bikin, kalau sempat gue bikin.
Kalau nggak sempat ya nanti bikinnya. Tapi yang jelas mobil ini menurut gue sih layak sebagai MPV karena muat banyak ya, muat 7 penumpang. Tapi dengan catatan penumpang ketiga itu anak kecil, bukan penumpang dewasa, karena akan PR banget ya, karena nggak nyaman juga di belakang, sempit. Tapi overall mobil ini itu masih bang paling kompak lah dibandingkan mobil R3 yang meskipun panjang tapi dia agak sempit. Ini enggak, ini keren. Dan penggerak belakang atau RWD itu ya lebih bandel dibandingkan FWD. Kalau secara konsumsi bensin itu sebenarnya agak boros ya, karena ini tipikal ini adalah 1500 cc ya, dimana mengutamakan performa ketimbang sensasi irit berkendara itu. Jadi bagi kalian yang punya mobil ini mau buat balap-balapan, tenaganya ada karena 1500. Dan kalau dibilang irit bensin enggak juga, karena mobil ini cc-nya gede dan dia bukan untuk eco driving ya. Tapi kalau dipakainya, kita tahu cara makainya, ini akan irit bensin banget. Oke, segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like dan tentunya subscribe channel gue. Dan sampai ketemu guys di video selanjutnya.